Terima kasih saudara, masih di Sapa Indonesia Pagi hari ini dan juga dalam dialog kali ini masih bersama narasumber saya, ada pengamat militer yang juga Kepala BAIS TNI 2011-2013 Laksda Purnawirawan Soleman Ponto dan Wakil Koordinator Eksternal Kontras Andri Yunus. Saya ke Mas Andri. Mas Andri, seperti pertanyaan tadi bahwa dalam frasa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 kemarin, frasa rancangan undang-undang TNI yang baru dalam tupoksi tugas yang akan diberikan itu ada kata bisa ditempatkan di mana saja. Apa sebenarnya yang mau Anda sampaikan, dalam arti terjemahannya seperti apa kalau seperti ini? Ya, begini Mas Mario. Jadi sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan draft terkait rancangan revisi Undang-Undang TNI. Begitu juga DIM-nya begitu. Kami sampai dengan saat ini ada dua bahan analisis begitu ya. Satu analisis berdasarkan draft revisi tahun 2023 dan kemudian presentasi Kababinkum TNI waktu acara di Kemenko Polhukam. Nah, sebetulnya dari dua bahan itu ada yang mengarah pada klausul berkenaan dengan TNI dapat kemudian menjabat jabatan sipil begitu dengan berdasarkan peraturan presiden gitu. Jadi tidak spesifik. Bahkan diatur di dalam undang-undang di bawahnya. Nah, kami menanggapi hal itu sebetulnya ini akan sangat berbahaya jika kemudian tidak diatur secara rigid oleh peraturan setingkat undang-undang, bukan kemudian malah diatur di Perpres. Nah, itu konteks secara prosedural. Yang kedua, secara substansi, ketika kemudian militer diberi karpet merah untuk menduduki jabatan sipil atau bahasa Mas Mario tadi bilang dapat ditempatkan di mana saja, ini juga hal yang keliru menurut kami begitu. Dalam pelibatan militer terhadap di ruang-ruang sipil itu harus betul-betul dipilih sebagai opsi terakhir atau last resort, begitu. Jangan kemudian penugasan TNI di luar dari fungsinya sebagai pertahanan itu justru melenceng begitu, sehingga kemudian selain membuat tidak profesional juga kami memandang bahwa itu akan membuat militer tidak fokus terhadap pelaksanaan kewenangan mengenai pertahanan negara begitu. Begitu Mas Mario. Oke, berarti Anda merasa bahwa frasa itu ya pada akhirnya bisa membuat aturan ini menjadi bias ya? Iya, betul. Bahkan sebetulnya lebih urgent begitu ya, yang dibahas ketimbang ada proses legislasi di revisi Undang-Undang TNI, ada yang lebih penting ya, ini Undang-Undang Perbantuan Militer begitu. Ya. Ada perbedaan antara kemudian ketika militer aktif terlibat dalam jabatan sipil seperti yang 10 tadi, dengan perbantuan militer yang dia sifatnya adalah supporting begitu. Ya. Jadi sipil di depan disupport oleh TNI, bukan kebalik kemudian malah TNI menjadi leading dalam ranah-ranah sipil ya. Ini tidak sesuai dengan kemudian semangat reformasi dalam konteks dan lebih spesifik reformasi sektor keamanan yang menekankan bahwa angkatan bersenjata harus berada dalam kontrol sipil begitu. Dalam hal ini sering kemudian dikenal dengan istilah supremasi sipil begitu. Begitu Mas Mario. Oke. Ini terkait dengan legislasi seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa ada informasi siang ini ada penentuan nama-nama anggota Panja RUU TNI di DPR, dan kami juga sebelumnya saudara sudah mengundang Komisi 1 DPR dan Kapuspen TNI, namun hingga saat ini belum mendapatkan konfirmasi. Dan saya juga ke Pak Soleman terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Andri tadi, bahwa ada frasa seperti itu. Bebas, TNI bisa kemana saja. Walaupun sudah dikatakan bahwa ada 15 kementerian yang ada unsur pertahanan yang bisa dimasuki oleh atau dijabat oleh TNI. Bagaimana Anda melihat ini? Oke, begini. Kalau kita berbicara undang-undang, kita berbicara aturan. Ya. Aturan undang-undang itu prinsipnya adalah pembatasan, membatasi. Ya.
Jadi kalau bisa dibuka begitu ya nggak usah diatur. Oke, Kalau pengaturan itu adalah pembatasan, Ya. bukan membuka, membebaskan. Ya. Itu prinsip undang-undang ya. Sehingga kalau frasa itu, ya itu bukan frasa undang-undang itu. Ya. Dilepas begitu, baru diatur di bawah, nggak bisa. Betul Pak Andre, yang semuanya itu harus diatur di undang-undangnya. Pembatasannya, boleh apa, boleh apa, boleh apa. Tapi boleh apa itu harus jelas. Ya. Seperti itu undang-undang lama itu bagus. 10. Tidak ada lagi Frasa tambahan di bawah. Itu nanti membingungkan. Kalau frasa tambah buang aja. Ya. Nah itu. Nah kalau 15 kita lihat. Kalau saya ya, 15 itu apa aja? Oke. 10 ditambah. 1 Jampit Mil di Kejaksaan. BNPT enggak tahu sudah ada belum. BNPT, teroris. Karena tentara juga ada mengatasi teroris. Penanggulan bencana, BNPB. Ya. Penanggulan bencana, oke. Lalu BNPP, penjaga perbatasan. Sudah berapa itu? 4. Terus satunya, ya itu. BNPT, BNPB, BNN, narkotik. Nah, kenapa narkotik? Karena tentara juga banyak narkotik. Ya. Dan dia kemana-mana bisa menangkap narkotik. Tapi kan dari dalam 15 yang beredar, salah satunya itu adalah kelautan dan perikanan. Nah, kalau kelautan dan perikanan ini justru tidak bisa. Kenapa? Kalau perwira taruh di kelautan dan perikanan, dia kalau di sana hanya mewakili militer untuk apa di perikanan militer? Ya. Tapi kalau tenaganya dibutuhkan di sana, dia menjadi penyidik. Kalau dia berstatus penyidik PPNS, maka dia mutlak alih status. Ya. Tidak mungkin saya angkatan laut, penyidik di struktur angkatan laut, kemudian pindah ke lautan ini menjadi sipil, dengan militer bawa di situ, ya nggak mungkin jadi penyidik. Jadi kalau kita masuk ke kementerian, itu mutlak jadi sipil. Karena apa? Untuk menjabat sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Ya. Saya kasih contoh di kelautan. Ini kita bicara kelautan. Dirjen PSDKP, Laksda Eko Jalmo, Ya. itu alih status. Kolonel dari Angkatan Laut juga, itu Aji Sularso, alih status. Jadi semua Angkatan Laut yang menjabat PSDKP di kelautan dan perikanan itu alih status. Kenapa alih status? Karena mereka menjadi penyidik. Lalu bagaimana kita menempatkan militer aktif di sana untuk apa? Tapi mungkin kan akan ada pikiran bahwa ini profesionalisme TNI. Dalam hal ini Angkatan Laut bisa sinergi dengan Kementerian Laut. Walaupun sinergi, tapi sinergi sana kan dia akan menjadi penyidik, tidak mungkin. Makanya saya kasih contoh 2 Angkatan Laut itu, Ya. bukan hanya di kelautan Angkatan Laut pernah ada, Ya. di perhubungan. Dirjen Perhubungan Laut, Laksda Sunario, itu alih status. Ya. Fahmi Jamaris, ahli status. Ya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan status sebagai PPNS. Itu. Ya. Jadi apakah dia ada di kelautan, apakah dia itu ada di perikanan, apakah dia di perhubungan, mutlak alih status. Ya. Kenapa? Untuk status PPNS. Ini banyak yang tidak ingat itu, Oke. status hukum. Oke, Pak. Itu. Ada data dari Imparsial, salah satu lembaga yang mengatakan ada 2.569 prajurit TNI aktif pada tahun 2023. Begitu banyak sekali, tetapi juga di tahun 2025 ini ada beberapa, salah satunya Bulog dan juga salah satunya adalah yang ramai diperbincangkan media sosial, Seskap, Letkol Teddy. Tanggapan Anda? Oke, kalau Seskap, Ya. kenapa Seskap? Seskap itu di bawah Sekmil atau di bawah apa tadi? Menseknek. Menseknek, ya. Seknek itu masuk 10 bisa masuk karena di sana ada kepentingan militer, no problem itu. Ibaratkan Di sekretaris situ. militer lah. Bisa. Ya, di bawah Sekmil itu ada di situ, itu bisa, itu no problem. Nah, tapi di luar dari itu 3-4 tahun lalu saya udah tulis contoh Bakamla lah, kenapa ambil 10 itu? Bakamla di depan mata kok nggak dilihat? Ya. Kalau 2000 segala macam yang itu kecil-kecil. Tapi yang terlihat paling besar itu Bakamla. Ya. Kenapa itu dibiarin? Saya sudah menulis itu berhentikan dengan hormat semua. Karena itu jelas-jelas di luar dari 10 itu. Fokus militer. Tapi kan sebenarnya Itu. Seskap itu kan tidak, kalau dari undang-undang, tidak ada unsur militernya sebenarnya di situ. Tidak ada, tetapi info militer kan perlu masuk ke sana. Mengatur militer kan sampai di istana. Sesmil Oke. kan tetap aja ada di sana. Tidak bisa dilakukan oleh orang sipil, gitu, Pak?
Kalau seperti itu tidak bisa. Selama ini kan tetap orang harus militer yang dibawa situ. Itu. Berarti bisa ditempati oleh Bisa. Kalau itu saya enggak terlalu Militer. ini. Karena apapun di dalam presiden, kalau tidak ada dekat presiden, tidak ada militer di dekat. Jangan lupa tugas pokok, salah satu tugas pokok militer adalah mengamankan presiden dan wakil presiden. Ya. Nah, sehingga salah satu itu adalah di Seskap, di Istana, Sesmil, Pas Pampers, itu ada di sana. Karena salah satu tugas pokok, jadi itu tidak terlalu masalah. Dan kalaupun dia di sana, ya tidak ada melekat kepada dia untuk penegakan hukum misalnya. Ya, ya. Nah, beda dengan tadi, apakah Bulog. ke Bulog. Nah, kalau ke Bulog ya mutlak, karena sih kan tentara tidak ada. Oke. Nah, ke Bulog, ke kelautan itu sama. Oke. Itu mutlak harus Oke. keluar. CSK berarti soal pertahanan negara juga masuk ya Pak ya? Kalau di Seska masuk, karena itu tadi, salah satu tugas militer kan adalah menjaga keamanan presiden, wakil presiden. Nah, implementasinya itu. Oke, saya ke Mas Andri. Mas Andri, bagaimana terkait dengan ini begitu viral bahwa salah satunya adalah Seskap yang menjabat sebagai TNI aktif. Kata Pak Soleman, ya masih masuk dalam tupoksi karena terkait dengan pertahanan negara. Dari Kontra sendiri berbeda atau sama sepertinya? Ya, dari kami sebetulnya perlu melihat lebih jeli ya kedudukan dan posisi Mayor Teddy begitu, karena sebelum depan posisi yang sekarang termasuk dengan pangkat barunya begitu, itu kan sempat menimbulkan gunjang-ganjing gitu ya. Bagaimana kemudian Mayor Teddy diangkat jadi Seskap, tidak mengundurkan diri, dia berpangkat mayor begitu ya. Itu kan jadi persoalan karena itu clear melanggar peraturan Undang-Undang TNI begitu, yang mana tidak memperbolehkan TNI aktif menduduki jabatan sipil kecuali dia mundur atau pensiun dini begitu. Nah, persoalannya adalah lagi-lagi kenapa kemudian Panglima Tentara Jenderal Agus begitu ya, itu baru menyatakan statement atau kemudian menegaskan gitu di saat telah banyak fenomena pengangkatan perwira aktif yang tidak mengundurkan diri dan duduk di jabatan sipil. Ini jelas tentu menjadi persoalan begitu. Oke, tapi kan kata Pak Soleman itu sebuah pertahanan negara dan memang harus dilakukan oleh militer aktif. Ya, itu kan berkembang setelah kemudian Sesmil itu yang dijabat oleh Mayor Teddy hari ini kan baru kemudian dikutak-atik dalam tanda petik ya, ikut pada akhirnya ikut menyesuaikan gitu. Tapi perlu diingat di awal itu tidak begitu. Bagaimana kemudian Mayor Teddy diangkat terlebih dahulu, masih aktif gitu ya, itu jelas merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap undang-undang. Oke, kalau itu satu sisi ada Seskap. Kalau misalkan di Rut Bulog bagaimana tanggapan Anda? Nah, itu sama kelirunya. Justru kami juga mempertanyakan apa kemudian alasan atau dasar pelibatan militer dalam urusan-urusan logistik, begitu. Apakah ini membutuhkan peran militer begitu? Yang padahal semestinya untuk urusan-urusan sipil itu TNI tidak terlibat begitu. Nah, dalam konteks Bulog menurut kami tidak tepat dan keliru. Terlebih kemudian ada jabatan baru begitu ya, yang bersangkutan dinaikkan pangkatnya menjadi bintang 3, kemudian menjabat menjadi komandan Akademi TNI begitu, tanpa persoalan dia jadi dirut Bulog itu dibiarkan begitu saja begitu. Nah, semestinya ini harus dievaluasi. DPR memiliki peran penting dalam kemudian pengawasan terhadap posisi-posisi sipil yang strategis yang semestinya memang diperuntukkan dan dijabat untuk sipil, bukan untuk militer. Ya, oke. Sepertinya Pak Soleman ingin menjelaskan, tapi karena keterbatasan waktu kita harus. Tapi kalau ini kita spesial buat Pak Soleman. Pak Soleman, apa yang Anda ingin sampaikan terkait dengan Bulog dan juga ke depan bagaimana harusnya TNI dan juga sipil ini pada akhirnya juga memberikan tupoksi yang berbeda dan profesional juga? Ya, apapun yang jelas sipil dan militer itu dua hal yang berbeda. Ya. Sehingga mau tidak mau, apa yang sudah, kalau menurut saya yang 10 yang sudah ada itu sudah bagus. Clear ya? Sudah clear.
Kalaupun mau ditambah yang tadi itu, Ya. karena yang ini lahir setelah undang-undang itu pun kan, nah sehingga ini kalau di luar itu ikuti aja kata presiden tadi, itu dianggap melanggar Ya, dan harus keluar. dan harus keluar. Memang waktu saya jadi KBAS itu sangat ketat. Ya. Sebelum itu harus keluar, harus keluar. Oke. Kecuali 10 itu karena punya risiko-risiko hukum. Ya. Kalau terjadi korupsi bagaimana? Pengadilannya pun beda. Pengadilan di mana? Kan banyak di belakang itu yang tidak dilihat. Oke. Oke. Ya. Terima kasih Laksda Purnawirawan Soleman Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis 2011-2013 atas apa yang disampaikan pagi ini. Terima kasih juga Andi Yunus, Wakil Koordinator Eksternal Kontras. Dengan dialognya pada pagi hari ini, semoga apa yang disampaikan bisa memberikan masukan terkait dengan revisi Undang-Undang TNI yang baru, sehingga ada profesionalitas yang terjaga antara TNI dan juga sipil. Terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan, semoga sehat selalu. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya banjir akibat luapan air dari tanggul Sungai Tuntang, Grobogan, Jawa Tengah yang jebol 30 hektar padi yang hampir panen tergenang banjir.